Iya, apa kabarnya? Baik. Terima kasih sudah datang di sesi saya ini. Baik, saya sudah menerima intake from dari Teh Hasya. Dan apakah Teh Hasya sudah siap untuk melakukan sesi ini? Sudah siap. Oke, baik. Di sini tersedia 2 kursi, di mana silakan Teh Hasya memilih di mana ketika Teh Hasya duduk di situ di kursi itu Teh Hasya merasa nyaman. Di sini. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, saya juga izin duduk ya. Silakan. Apakah duduk Teh Hasya sudah merasa nyaman? Sudah. Oke, baik. Baik, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bina Yulianti sebagai seorang konselor di sesi konseling kali ini. Baik, sebelum memasuki sesi konseling, saya tadi mau memanggil Anda dengan panggilan apa? Hasya. Baik, Hasya. Sebelum kita memulai, apakah saya boleh tahu Hasya tahu informasi ini dari mana? Dari Instagram. Dari Instagram. Dan mengapa Hasya melakukan sesi konseling ini? Karena ingin dibantu untuk mencari solusi. Oke. Apakah sebelumnya Teh sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum. Nah, jadi karena Teh Hasya baru pertama kali melakukan sesi konseling ini ya, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seorang individu yang sedang mengalami suatu masalah yang dihadapinya. Sesi konseling ini biasanya dilakukan selama 4 sesi. Itu dilakukan seminggu sekali. Dan apakah ada pertanyaan tentang sesi konseling ini? Sudah cukup. Oke. Baik, sebelum kita melakukan sesi konseling, kita lakukan dulu refleksi diri ya. Anda boleh menutup matanya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Duduk dengan tenang, tarik nafas dalam-dalam, dan biarkan tubuhmu merasa rileks. Rasakan setiap tarikan dan hembusan yang nafas dengan penuh perhatian, tanpa ada yang mengganggu. Fokuskan perhatian pada sensasi yang ada saat ini, suara di sekitar, perasaan tubuh yang bersentuhan dengan kursi, dan aliran nafas yang masuk dan keluar. Jika pikiran mulai mengembara, tidak perlu menghakimi, cukup sadari dan kembalikan perhatianmu dengan lembut pada momen ini. Setiap napas adalah kesempatan untuk hadir sepenuhnya dalam kehidupan yang sedang berjalan. Baik, dalam hitungan ketiga, Anda boleh membuka matanya kembali. 1, 2, 3. Bagaimana perasaannya? Sudah. Baik, Teh Hasya, untuk memperlancar sesi konseling ini, masalah apa yang ingin kita selesaikan terlebih dahulu? Akhir-akhir ini saya sering merasa overthinking dengan sesuatu yang belum tentu terjadi. Oke, kalau boleh saya tahu, hal-hal yang belum terjadi itu seperti apa? Seperti memikirkan masa depan, takut tidak jadi apa-apa, dan takut gagal. Oke, di masa depan kamu takut nggak bisa jadi apa-apa dan gagal? Iya. Ada lagi? Saya merasa khawatir tidak bisa menjadi apa-apa, takut gagal untuk rencana-rencana yang sudah saya rencanakan. Kamu merasa khawatir akhir-akhir ini ya? Apakah ada sesuatu hal tertentu yang membuat Hasya merasa takut gagal? Saya merasa bahwa saya tidak mampu. Kamu merasa khawatir karena kamu merasa tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mencapai tujuan kamu.
khawatir soal overthinking itu yang terjadi pada diri Teh Hasya itu efeknya apa? Saya menjadi sulit tidur. Sulit tidur, oke. Teh Hasya menjadi sulit tidur. Oke, ada lagi? Sudah. Oke. Dari permasalahan-permasalahan yang Teh Hasya tadi ceritakan, dari sulit tidur, takut Teh Hasya tidak menjadi apa-apa, takut gagal, dapat saya simpulkan bahwa Teh Hasya merasa khawatir karena tidak mempunyai kemampuan yang cukup sehingga Teh Hasya sulit tidur dan overthinking. Baik, dalam sesi konseling ini apa yang Teh Hasya harapkan terjadi? Saya ingin tidak overthinking lagi. Dan setelah rasa overthinking itu hilang dan tidak lagi mengganggu waktu tidur, apa yang akan terjadi pada diri Teh Hasya? Saya akan merasa jauh lebih tenang. Dan seperti apa tenang yang Teh Hasya harapkan? Tenang, bisa melakukan hari-hari dengan baik lagi. Ada lagi? Sudah. Baik, Teh Hasya bisa diskalakan rasa overthinking itu dari 1 sampai 5, di mana 5 itu Teh Hasya merasa sangat overthinking dan 1 itu Teh Hasya merasa tenang. Teh Hasya berada pada skala berapa? Skala 4. Boleh dideskripsikan angka 4 itu seperti apa? Seperti saya cemas akan hal-hal yang belum terjadi. Oke, baik. Nah, dalam sesi konseling ini Teh Hasya ingin menurunkan ke angka berapa? Ke angka 2. Dan seperti apa angka 2 itu? Seperti saya berhasil untuk tidak overthinking lagi dan bisa tidur dengan normal dan menjalankan hari-hari dengan baik. Cukup baik ya, dari skala 4 sampai ke 2. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Oke, baik. Mungkin sesi konseling ini sudah selesai dan semoga kita bisa bertemu lagi di sesi konseling berikutnya.